Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, NPM 242305010 dari kelas 4N P3R UGRIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan akses dan fasilitas olahraga di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Ketimpangan nyatanya, akses fasilitas olahraga tidak merata. Kelompok ekonomi menengah ke atas memiliki akses lebih baik ke pusat kebugaran modern, sementara masyarakat kelas bawah menghadapi keterbatasan kualitas dan kuantitas fasilitasnya. Yang kedua, olahraga dan stratifikasi sosial. Faktor ekonomi, lokasi, pendidikan, dan kebijakan pembangunan menentukan aksesibilitas. Status sosial ekonomi berkorelasi signifikan dengan partisipasi olahraga. Yang ketiga, urgensi kajian. Ketimpangan ini mencerminkan bagaimana struktur sosial mempengaruhi kesempatan individu memperoleh hak hidup sehat, penting dikaji dalam perspektif sosiologi. Selanjutnya adalah teori stratifikasi sosial dan teori konflik. Yang pertama adalah teori stratifikasi sosial Weber 1908. Posisi seorang dalam struktur sosial menentukan akses terhadap sumber daya kelas atas, gym premium, lapangan golf, klub tenis. Jikalau kelas bawah bergantung pada fasilitas publik yang sangat-sangat terbatas. Yang kedua adalah teori konflik karmat. Ketimpangan muncul dari distribusi sumber daya yang tidak merata. Fasilitas olahraga modern dibangun berdasarkan logika pasar. Teori pendukung. Yang pertama adalah teori fungsionalisme. Fasilitas olahraga berfungsi meningkatkan kesehatan dan solidaritas sosial. Ketimpangan akses menyebabkan fungsi ini tidak optimal bagi seluruh masyarakat. Teori interaksi sosial. Fasilitas olahraga adalah ruang interaksi yang membangun jaringan sosial dan solidaritas. Keterbatasan akses menghilangkan kesempatan membangun relasi yang lebih luas. Teori komersialisasi olahraga. Olahraga menjadi komoditas ekonomi, gym eksklusif dan klub berbayar, menjadikan akses olahraga bergantung pada kemampuan ekonomi sekaligus simbol status sosial. Deskripsi fenomena. Perkembangan fasilitas olahraga di Indonesia ini pesat namun tidak merata, seperti pusat kebugaran modern, lapangan pedal, dan klub-klub olahraga tumbuh di kawasan perkotaan dan ekonomi ke atas. Contohnya wilayah perkotaan, fasilitas modernnya sangat-sangat melimpah. Yang pertama gym premium, lapangan padel, klub olahraga eksklusif, lalu ada lapangan sepak bola yang megah, gelora yang sangat besar. Tapi di daerah pinggiran dan ekonomi rendah hanya mengandalkan lapangan umum dan fasilitas terbatas seperti taman kota atau ruang terbuka, bahkan tanah-tanah yang ada di perkampungan milik warga. Ketersediaan fasilitas olahraga berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi olahraga masyarakat sebetulnya. Sarannya adalah kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan secara bertahap, mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, aktif, dan berkeadilan. Itu saja presentasi dari saya. Semoga kedepannya fasilitas dan akses yang ada di Indonesia ini tidak ada ketimpangan sosial maupun membeda-bedakan kelas, seperti kelas menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Jadi kita sebagai atlet-atlet bisa mempunyai fasilitas dan akses yang sama tanpa dibeda-bedakan. Itu saja dari saya. Terima kasih.